Halo semuanya, di video ini kita akan buka-bukaan ngobrolin saham-saham anggota indeks LQ45 yang paling cuan dan paling boncos di tahun 2020. Karena biasanya indeks LQ45 ini dipakai oleh investor pemula sebagai acuan dalam mencari saham-saham yang katanya bagus. Yuk kita coba lihat aja ya, beneran bagus atau enggak sih LQ45 itu? Nah, pertama-tama saya mau ngejelasin apa sih indeks LQ45 itu. Sering dengar sih, tapi nggak tahu itu maksudnya apa. Dan supaya makin valid, saya akan ambil sumbernya dari website idx.co.id. Yuk kita langsung meluncur aja ya ke sana. Oke, nah ini kita udah masuk ya ke websitenya idx.co.id. Teman-teman bisa langsung aja akses. Kemudian, teman-teman pilih produk yang di atas ini, pilih indeks. Ya, di sini ada tulisan indeks, teman-teman klik aja. Kemudian nanti akan muncul berbagai macam indeks yang ada di bursa kita. Ya, teman-teman bisa cek aja di sini. Ada IHSG, Indeks Harga Saham Gabungan, IDX 80, IDX 30, IDX Quality, IDX Value, Growth, High Dividend, Jakarta Islamic Index, dan lain-lain. Ya, teman-teman bisa cek aja nanti. Tapi yang saya mau highlight adalah LQ45. Nah, LQ45 ini tuh sering banget dijadikan acuan. Katanya sih saham-saham blue chip, saham-saham yang fundamentalnya bagus, itu teman-teman bisa lihat di sini. Ya memang sih, nggak salah sih. Menurut saya juga LQ45 itu sudah diseleksi secara fundamental. Fundamentalnya cukup oke, udah gitu kinerjanya juga lumayan oke. Nah, tapi fungsi utama dari LQ45 ini, seperti dua huruf I awal, ini LQ. Nah, LQ ini maksudnya liquidity, atau likuiditas, atau seberapa liquid saham-saham itu. Nah, kita akan coba lihat ya definisinya. Indeks LQ45 ini adalah indeks yang mengukur kinerja harga dari 45 saham, jadi anggotanya ada 45 ya, sesuai namanya, yang memiliki likuiditas tinggi. Nah, ini yang tadi saya bilang, likuiditas tinggi. Apa sih maksudnya likuiditas tinggi itu? Jadi, likuiditas tinggi ini maksudnya sahamnya tuh liquid, banyak transaksi, volumenya besar. Jadi, ketika nanti kita mau beli, kita tenang aja, bakalan ada yang jual saham itu. Nah, ini maksudnya liquid. Kan kalau transaksi saham itu kan kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Misalkan si A mau jual di 1.000, kemudian si B mau beli di 1.000. Nah, sama-sama sepakat di harga 1.000, ada yang jual, ada yang beli. So, kena. Berarti itu match. Nah, kalau yang nggak liquid tuh gimana? Nah, misalnya kalau nggak liquid itu transaksinya dikit. Saya mau jual di 1.000, misalkan ada 100 lot, tapi yang mau beli cuma 2 lot atau 3 lot. Nah, itu namanya kurang liquid. Ya, jadi sehingga diharapkan dengan likuiditas ini, kita gampang, mau jual atau mau belinya gampang, karena setiap harinya ada transaksi, dan volume transaksinya pun cukup besar. Nah, itu yang namanya liquid. Kemudian, di sini ada highlight lagi, kapitalisasi pasar besar. Ya, ini namanya market cap lah ya. Market cap-nya diharapkan lumayan besar, sehingga nggak mudah digoreng. Nah, itu sih yang nggak diharapkan di sini. So, dia juga membatasi kapitalisasi pasar besar atau market cap-nya lumayan besar. Serta didukung oleh fundamental perusahaan yang baik. Nah, ini yang teman-teman suka jadikan patokan kan? Fundamental perusahaannya bagus. Ya, tapi teman-teman lihat ya, di sini ada kata didukung. Artinya didukung ini ya cuma dukungan aja, bukan sebagai faktor utama. Ya, gitu ya. Jadi lebih fokus ke likuiditas dan market cap. Oke, gitu ya, kurang lebih tentang LQ45. Nah, sekarang mungkin kalau ada pertanyaan, Mas Bro, saya bisa lihat dari mana list sahamnya? Ya, tenang aja, kalian bisa dapat list saham ini dari mana aja sebenarnya ya. Kalian ketik aja di Google LQ45, nah itu juga sudah akan muncul. Nah, jadi untuk list saham di indeks LQ45 ini, saya sudah downloadin juga ya, kita akan langsung lihat aja. Nah, ini ya, anggota indeks LQ45 dari periode Agustus 2020 sampai Januari 2021. Ini teman-teman bisa lihat di sini ya. Jadi dia tuh ada periodenya. Periode itu selama 6 bulan ya, dari Agustus sampai Januari. Nah, nanti Februari, nanti dia akan keluarin lagi list terbaru dari indeks LQ45. Ya, jadi ntar setiap 6 bulan ini bisa saja berubah-berubah. Gimana cara seleksinya? Ya udah, untuk saham-saham yang tidak liquid, dia akan ditendang dan dimasukkan lagi saham-saham yang lebih liquid dibanding saham yang keluar. Ya, kalau di sini teman-teman bisa lihat ya, ada yang baru di sini ya, MDKA, Mika, dan SMRA ya, Summarecon Agung, Mitra Keluarga Karya Sehat Rumah Sakit, dan MDKA, Merdeka Copper Gold. Nah, ini masuk ya, baru masuk di sini, karena dinilai 3 saham ini memiliki transaksi, volume transaksi yang lebih besar dibanding yang 3 sebelumnya yang udah keluar. Nanti teman-teman bisa langsung lihat aja, saya akan upload ini, nanti teman-teman bisa juga klik linknya di kolom deskripsi. Sahamnya pun nggak bakal banyak berubah lah ya, paling biasanya antara 2-5 saham lah yang masuk kurang lebih. Jadi next-nya pun saya rasa LQ45 bakalan kurang lebih kayak begini siklisnya.
Di sini diurutkan berdasarkan abjad ya, mulai dari ACES, Ace Hardware, sampai ke Wika, ya, Wijaya Karya. Nih, teman-teman bisa lihat aja di sini nanti. Nah, kemudian saya mau ngasih tahu ke teman-teman semua, dari antara 45 saham ini, siapa sih yang kinerja pergerakan harganya paling bagus, 3 saham paling cuan, juga saya akan kasih peringkat untuk 3 emiten saham paling boncos, atau yang harganya turun paling besar. Yuk, kita langsung lihat aja ya, saya udah bikinin listnya di spreadsheet Excel. Nah, oke. Sekarang kita udah masuk ke spreadsheet Excel-nya. Ini saya ambil datanya dari RTI, data year to date ya. Mulai dari pembukaan market di Januari 2020 sampai penutupan market di Desember 2020. Ternyata banyak saham yang berhasil naik lebih tinggi dibanding harga penutupan di 2019 atau harga pembukaan di 2020. Contohnya, Ace Hardware. Ya, ini pergerakan harganya bagus. Ternyata di tahun 2020, tahun-tahun krisis ini, ternyata dia naik loh. Kalau misalkan teman-teman invest di akhir 2019 ya, di akhir tahun 2020, teman-teman masih dapat return 14,72%. So, menurut saya itu cukup oke. Kemudian yang paling signifikan ya, teman-teman bisa langsung lihat aja di sini kelihatan dengan jelas, yaitu Antam, naik 130% dibanding pembukaan awal tahun. Yang mana kan kita tahu ya, pembukaan awal tahun itu harganya masih lumayan tinggi, kemudian di Maret market crash, dia sempat jatuh, tapi Antam ini berhasil naik 130% dibanding harga Januari. Ya, apalagi kalau dibandingin sama harga Maret ya, ini udah pasti beggar. Oke, terus kemudian kalau teman-teman lihat ya, perbankan di sini mostly masih merah, hanya Bank BCA saja yang berhasil naik dibandingkan harga pembukaan awal tahun. Sisanya masih merah. Nah, di sini saya sudah bikin recap, kita scroll lagi ke bawah. Nah, ternyata kalau misalkan teman-teman beli LQ45 semuanya, ada 19 emiten yang berhasil kasih profit. Tapi, ada 26 emiten yang ternyata bikin teman-teman boncos. Ya, jadi lebih banyak yang boncos dibanding yang cuan, ya, 19 emiten. Nah, di sini teman-teman bisa lihat sebenarnya yang paling cuan itu adalah Antam. Pertama ya, juara satu paling cuan itu Antam. Juara 2-nya MDKA dan juara 3-nya itu SCMA. Nih, teman-teman lihat ya, ini mantap banget sih. Antam itu 130%, MDKA itu 127%, sedangkan SCMA 62,41% dalam 1 tahun. Ini wow banget sih sebenarnya returnnya. Juara 4-nya, saya kasih tambahan, itu Inco. Kemudian yang juara 5 adalah INKP dengan return 35% per tahun kemarin. So, ini bagus banget sih sebetulnya return segini. Jadi, kita udah dapat lah ya, kurang lebih peringkat-peringkat juaranya. Oke, sekarang kita coba masuk ke saham yang paling boncos. Nah, peringkat pertama yang paling boncos adalah MNCN. Ya, kalau teman-teman invest ya di awal tahun sampai sekarang ini masih minus 30%. Sedangkan juara 2 terboncos adalah HMSP. Seperti yang teman-teman tahu, sentimennya lagi kurang bagus, sentimen cukai dan lain-lain. HMSP kena dampaknya dan minus 28%. Kemudian, juara 3 terboncos adalah Pegas. Yes, perusahaan gas negara, BUMN, minus 23%. Nah, dari sini, teman-teman bisa lihat sih sebenarnya sektor mana sih yang sangat diuntungkan saat-saat ini. Untuk kelihatan ya dari return-nya, pastinya sektor metal mining. Yes, Antam, ini metal mining. Dia terkerek karena sentimen nikel, baterai untuk EV, electric vehicle. Kemudian MDKA juga bagus ya, ini pemasukan utamanya dari gold, dari emas. Teman-teman tahu lah ya, harga emas lagi tinggi, ini juga bagus. Kemudian SCMA juga bagus ya, ini media. Menurut saya ini sentimennya karena SCMA ini melakukan buyback lah ya, salah satunya. Kemudian juara 4-nya itu Inco, sama ini metal mining juga, memang komoditi ini lagi booming banget. INKP juga tinggi ya. INKP ini kan pulp ya, pulp and paper, kertas, ini juga bagus. Terus kalau teman-teman lihat lagi, yang paling boncos itu media. Nah, ini menjadi salah satu pertanyaan nih. Kenapa media ini, SCMA, ini naik tinggi banget, tapi MNCN turun malah drastis banget, 30%. Ya, ini bisa jadi pertanyaan sih. Apa yang membedakan kedua saham ini, satunya naik, satunya turun? Nah, itu harus dibedah lebih lanjut. Kemudian, teman-teman tahu lah ya, pasti ya HMSP sama GGRM ini pasti terdampak sekali dengan kenaikan cukai rokok. Selain itu, ada Pegas ya. Pegas juga masih tertekan. Nah, kemudian kalau kita lihat di sini juga ada properti, BSDE di sini merah, CTRA merah juga, Pakuwon merah juga, SMRA merah juga. Nah, ini kompak nih ya sebetulnya. Emiten properti ini masih kurang diuntungkan di tahun 2020. Kenapa Mas Bro? Ya pastilah ya, sekarang kan orang-orang lagi COVID, lagi mikir saving, gimana caranya jaga pengeluaran supaya nggak terlalu boros. Orang-orang sepertinya belum mikir harus beli rumah yang harganya miliaran ya. Mungkin kalau yang kaya-kaya sih masih bisa aja beli, itu nggak masalah.
Kemudian, sektor yang tertekan selanjutnya adalah consumer goods. Yes, consumer goods yang katanya defensif, ternyata di sini cukup tertekan. Nah, teman-teman bisa lihat lah ya, ICBP, INDF di sini merah, kemudian Unilever, ini juga merah. Nah, ini kan consumer goods yang defensif ya, tapi ternyata dia masih merah belasan persen. Kemudian Telkom juga masih merah tahun ini, sama temennya Excel, ini masih merah juga. Kemudian big banks ya, mostly masih tertekan ya, teman-teman tahu lah ya. BBNI, BBRI, BBTN, BMRI, BTPS, ini masih merah. Sedangkan bank yang berhasil hijau, kinerjanya bagus, hanya BBCA di sini. Kemudian ada ASI juga ya, ASI merah. Sama lah ya, alasannya kayak rumah. Mungkin orang belum kepikiran untuk beli mobil baru karena masih saving lah ya. Di situ teman-teman bisa jadikan pertimbangan juga. Nah, dari hijau dan merah ini, sebenarnya saya melihat ada beberapa kesempatan ya. Yang mana emiten-emiten yang bagus, fundamentalnya bagus, itu masih merah. Ini masih belum naik lagi ke posisi awal tahun 2020. Yang menurut saya, di tahun 2021, kebanyakan dari emiten ini akan naik setidaknya ke level pembukaan 2020. Ya, jadi artinya kalau teman-teman beli Pegas, ini bisa naik loh. Naik 23%, kan lumayan, return dalam setahun 23%. Apalagi MNCN yang minus 30%, ini potensial banget sih. Nah, saya juga udah bikinin stock pick saya dari saham-saham di LQ45 ini, kira-kira saham-saham apa aja yang cocok untuk dijadikan investasi di tahun 2021. Ya, tapi saya nggak bikinin di sini, saya akan bikinin di video selanjutnya. So, pastikan nanti teman-teman lanjutin video itu, karena di video itu saya ngejelasin kenapa alasan saya memilih saham-saham yang ada di list itu. Kurang lebih ada 5 saham, kemudian ada tambahan lagi bonus kurang lebih 3 atau 4 saham yang akan bagus banget kalau teman-teman jadikan investasi di tahun 2021. Ya, hopefully di tahun 2021 ini perekonomian Indonesia lebih baik, so IHSG juga akan lebih baik, sehingga kita sebagai investor, sebagai trader lebih gampang untuk cari profit di pasar saham. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Ini cuma ngobrol-ngobrol santai aja untuk ngasih tahu datanya. Ternyata pasar kita di tahun 2020 ya nggak jelek-jelek banget sih ya. Ternyata banyak kok peluang yang bisa kita dapatkan dari saham-saham yang hijau di sini. Oh ya, hampir kelupaan. Untuk teman-teman yang mau nanya-nanya atau ngobrol-ngobrol seputar investasi, teman-teman bisa langsung aja DM ke Instagram @diskusi.investasi. Jangan lupa di-follow ya. Di sini nanti sebisa mungkin saya akan segera jawabin pertanyaan teman-teman satu persatu, yang semoga jawaban saya bisa jadi tambahan referensi untuk teman-teman semua. Semoga bermanfaat, dan jangan lupa di episode 42 itu akan ada rekomendasi saham untuk teman-teman tabung selama 2021. So, happy investing. Thank you. Sekian dulu ya video kali ini. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini supaya bermanfaat bagi orang lain. Thanks for watching and see you on the next video.